Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Abah Guslim melanjutkan, Abah selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini sesuai yang ada di judul video ini, Abah akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang konsep bagaimana caranya hidup kita yang saat ini bisa menjadi manusia yang berhasil atau sukses, terutama dalam finansialnya. Karena pada dasarnya begini saudaraku, kita dunia bukan untuk tujuan, harta benda bukan jaminan. Nah, tapi Abah kembalikan lagi, dan faktanya yang sering terjadi saat ini, bagaimana kita bisa fokus beribadah, sedangkan di satu sisi jangankan untuk membantu orang lain, untuk menafkahi anak, istri dan keluarga kita sendiri kita tidak mampu. Bahkan masih di bawah kategori kekurangan. Nah, dalam hati banyak di antara saudaraku, Abah yakin ada yang ingin bersedekah, baik itu kepada anak yatim, kepada piatu, kepada yayasan, pondok pesantren, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Tapi apa hendak dikata, semuanya itu hanya menjadi angan-angan. Dan semuanya hanya menjadi hal yang sia-sia. Kenapa? Tidak ada berupa harta apapun yang bisa kita perbantukan atau kita sedekahkan. Ya faktanya memang karena kita tidak mampu, kita tidak punya, mau apa lagi. Nah, disinilah akhirnya manusia dengan berbagai cara mencari solusinya. Dari mulai bekerja keras, banting tulang, peras keringat, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Nah, ada yang mengatakan kalau kita mau bekerja keras tentunya akan mendapatkan hasil. Itu sebetulnya kalau menurut Abah Guslim pribadi, Abah tidak sependapat, ya. Karena tolak ukurnya keberhasilan, kesuksesan hidup manusia itu sendiri bukan dari kerja kerasnya. Nah, sekarang begini, Abah berikan sedikit contoh. Kalau kita bicara masalah kesuksesan itu bisa dijamin dengan kerasnya kerja kita atau kerja kerasnya dari kita, sudah tentu jawabannya yang number one atau yang paling kaya itu kuli atau buruh bangunan, saudara-saudaraku. Kenapa? Sama-sama kita lihat, sama-sama kita ketahui, buruh bangunan itu kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tapi apa? Mohon maaf kepada Bapak atau saudara semuanya yang berprofesi sebagai bangunan, bukan niat atau tidak ada maksud tujuan tertentu untuk menghinakan atau merendahkan, bukan. Tapi faktanya bisa kita lihat, beliau kehidupannya hanya sederhana saja. Bahkan kadang yang sering Abah temui kehidupannya dari kata kurang. Dari satu minggu dia menerima gajian, kemudian untuk menafkahi keluarganya kadang masih kurang. Nah, jadi tolak ukurnya, kalau kita mengukur kesuksesan manusia dari kerja keras, itu sebetulnya menurut saya salah. Yaitu tadi Abah katakan, kalau memang tolak ukurnya dari kerja keras, buruh atau kuli bangunan itu yang paling kaya seharusnya, tapi faktanya tidak. Nah, ini fakta yang bicara ya. Nah, ini hanya sedikit gambaran untuk saudaraku, tidak ada maksud tujuan tertentu.
bekerja tetap itu harus dan itu prioritas. Kenapa? Pada dasarnya kita manusia di dunia tanpa bekerja semuanya pasti akan sia-sia. Nah, makanya sering dikatakan oleh orang tua, usaha dan doa itu harus bersinergi. Nah, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini Abah akan membahas tentang masalah booster rezeki. Booster rezeki itu ada itu yang namanya booster musik. Nah, suaranya besar, menggelegar gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan Abah ajarkan tentang metode booster rezeki. Bagaimana sih caranya untuk mengubah diri kita tuh menjadi distributor. Nah, kalau pedagang itu ada distributor ya, distributor dari perusahaan ke distributor, kemudian ke pedagang, ke agen dan kemudian ke lapak-lapak begitu. Nah, kita di sini akan menjadi seorang distributor. Nah, di sini sangat menarik saudaraku. Bagaimana caranya mengubah diri kita menjadi distributor rezeki. Dan sudah Abah pastikan, kalau kita sudah menjadi seorang distributor rezeki, itu tidak akan pernah kehabisan namanya uang, tidak akan pernah namanya kekurangan uang. Karena apa? Ya distributor itu sebelum kehabisan sudah disuplai lagi dari perusahaan pusatnya. Pasti diisi lagi, karena apa? Karena pusat tahu begitu distributor disuplai dengan barang, itu pasti dibagikan ke beberapa agen, ke beberapa toko, dan akhirnya tersebar luas di seluruh masyarakat sebagai konsumen. Ya, karena dia mewakili produsen. Nah, sama saja bagaimana caranya kita supaya selalu rezeki itu tidak putus. Nah, dengan satu catatan, kalau kita sudah merasa kecukupan, sudah mampu, ya bagikan itu rezeki yang kita miliki, jangan diumpetin sendiri, jangan dikekepin sendiri. Nah, ini sering salah, alias medit bin pelit. Nah, makanya begini saudaraku, boleh diperhatikan. Belum pernah ada sejarah di dunia ini dan belum pernah ada sejarah seusia Abah Gusli ini orang yang gemar bersedekah, ya, orang yang dermawan itu hidupnya semakin miskin, yang ada semakin kaya. Kenapa? Karena Allah tahu orang-orang yang dermawan, orang-orang yang hobi bersedekah, yang suka membantu orang lain dalam hal apapun itu, Allah pasti akan cukupkan rezeki dia dan pasti akan tambahkan. Karena Allah tahu kalau ini sampai aku putuskan rezekinya, dia tidak akan bisa berbagi lagi. Ya. Allah uji itu. Allah menguji dengan berkelimpahan harta diberikan kepada kita. Kemudian Allah ingin melihat apakah harta telah engkau titipkan kepadamu ini akhirnya hanya akan engkau nikmati sesaat, akan engkau nikmati hanya untuk dirimu, kepentinganmu sendiri dan keluargamu, atau untuk kepentingan orang banyak. Nah, di sini ada dua tantangan. Kalau kita sadar, kita tahu, kalau kita menjadi seorang agen atau distributornya rezeki dari Allah, ya kita bagikan supaya apa? Sudah Abah jaminkan itu, sudah Abah pastikan. Seberapapun yang kalian bagikan kepada sesama hamba Allah yang lain, apapun yang kalian miliki, itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Kenapa? Akan disuplai lagi oleh Allah langsung. Karena Allah tahu, kalau ini aku berikan pasti dibagi lagi, akan dibagi lagi. Nah, berbeda lagi dengan orang yang pelit bin medit. Diuji dengan kekuasaan, diuji dengan kekayaan, akhirnya apa? Hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan hanya untuk kepentingan keluarga di lingkungan dia sendiri. Yang terjadi apa? Azab itu pedih banget loh, ya. Karena Allah nggak suka seperti itu. Yang terjadi apa? Pernah nggak kita melihat orang yang hidupnya kategorinya miskin banget loh ya? Itu terkena penyakit jantung, tumor, kanker, saya rasa jarang. Dan kenapa penyakit-penyakit itu hanya menghinggapi orang-orang yang kaya? Dan anehnya lagi, kenapa orang-orang kaya ini kategorinya orang pelit? Nah, inilah balasannya. Jadi percuma saja saudaraku dititipkan harta yang nilainya miliaran atau triliunan, ya, punya rumah megah, mewah, kendaraan yang super mahal, makanan yang super hebat, asetnya di mana-mana. Tapi giliran makan, coba dihidangkan semuanya di meja besar itu. Apa yang dia bisa makan? Hanya nasi. Kenapa? Makan daging kambing, tidak boleh. Makan daging sapi, takut kolesterolnya kumat. Ya kan? Ada buah mangga gede matang mau dimakan, kata istrinya jangan. Kenapa? Nanti mahnya kambuh dan sebagainya. Mau minum manis, temennya minum sirup, ya, minum teh, minum kopi. Yang dia aja bisa minum air putih, kenapa? Gak boleh minum gula, kenapa?
diabetesnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, jadi kalau kita sudah paham itu, Allah itu sebenarnya sudah mengultimatum, saudaraku. Ya, sudah mengultimatum. Di mana ultimatumnya? Mau engkau sedekahkan sebagian harta yang kamu miliki secara sukarela atau aku paksa. Nah, mati enggak? Itu Allah yang ultimatum. Bukan ustadz, bukan kiai atau seorang muslim, bukan. Itu Allah sendiri mengatakan. Mau kamu sedekahkan secara sukarela atau mau aku ambil paksa? Bagaimana cara mengambil paksanya? Yaitu melalui perantara dengan segala macam penyakit yang akhirnya menghinggapi, menggerogoti diri dia. Habis untuk cuci darah, habis untuk ke rumah sakit, habis untuk berobat. Ujungnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hanya dalam keadaan sia-sia, tanpa meninggalkan amal ibadah yang bisa bermanfaat untuk di akhirat kelak di kemudian hari. Nauzubillah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dan rahmatullah Allah. Jadi dalam kehidupan itu, kalau kita ingin menjadi tak ubahnya menjadi distributor atau jadi mesinnya ATM di dunia ini, kita bisa punya mesin ATM ya dari Allah. Tapi ingat, ATM itu nantinya harus dibagikan kepada yang memerlukan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi mulai dari langkah awal dulu, saudara. Mulai detik ini, belajar hidup itu untuk selalu ikhlas. Ya, levelnya dari ikhlas. Saat ini, saudaraku yakin, Abah yakin, posisi saudaraku masih pada tingkatan, bahkan masih di ikhlas. Tingkatkan lagi nanti ke muklis. Nah, tingkatkan lagi kemudian ke muklas. Nah, jadi pengertiannya Abah antara ikhlas, muklis, dan muklas. Ikhlas itu adalah sama saja kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tapi masih berharap imbalan. Contohnya apa? Anda bersedekah, berharap supaya nanti dapat ganti dari Allah. Nah, itu yang namanya ikhlas. Anda melakukan sholat, sembahyang, tapi berharap nanti supaya saya bisa masuk surga. Nah, itu namanya masih ikhlas. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu harus bagaimana? Naikkan levelnya dong, mulai sekarang, ya. Jadi belajar untuk menjadi jiwa yang muklis. Apa itu muklis? Tingkatannya masih di atas ikhlas, sudah di atas ikhlas. Jadi muklis ini pengertiannya adalah belajar lebih dari kata ikhlas. Ya. Belajar, prosesnya masih belajar. Mengikhlaskan segala sesuatunya tanpa mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita berikan dalam bentuk apapun, kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, itu belajar lebih dari ikhlas. Kita sudah melalui tahapan namanya muklis. Belajar melupakan dan belajar untuk tidak berharap sesuatu apapun kepada siapapun. Kalau kita nanti akhirnya sudah terbiasa dari level ikhlas tadi menjadi muklis, tingkatkan ke level berikutnya, itu menjadi jiwa yang muklas. Jiwa muklasnya bagaimana, Abah? Muklas itu adalah tanpa berharap atau tanpa pernah berharap apapun dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, walaupun termasuk kepada Allah. Ini hebatnya orang-orang yang muklas. Bukan hanya 1001, mungkin bisa jadi di dunia ini 1 miliar manusia yang bisa menjalankan secara muklas. Nah, tanpa berharap atau tanpa pernah berharap kepada siapapun, kapanpun, dan dimana. Bahkan kepada Allah pun dia tidak berharap apapun. Saya sholat mau diterima sama Allah, terserah Allah. Ya. Saya bersedekah kepada si A, si B, si C, dari nilai kecil sampai sebesar, terserah Allah. Mau dikasih balasan yang baik, yang lebih ya alhamdulillah, tidak pun ya itu terserah Gusti Allah. Saya sudah melaksanakan sholat, sudah wirid, zikir, sudah sholawat, ya, sudah berzikir, sudah bersedekah, melakukan hal kebaikan di muka bumi ini. Perkara nanti saya mau dimasukkan neraka atau surga itu terserah Allah, nggak pernah saya berharap. Jadi lupakan dan lepaskan. Kalau kalian sudah bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian berikan, dan kalian tidak pernah berharap kepada siapapun, disinilah nanti ujung-ujungnya
kalau kita sudah sampai pada tingkat yang namanya mukhlas, akan ada yang namanya kun fayakun di ujung lidahmu. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Subhanallah. Ya, begitu ya. Jadi sedikit pemahaman tentang arti ikhlas, mukhlis, dan mukhlas. Hati-hati, kalau kita sudah sampai pada tingkatan mukhlas, apa yang kamu ucapkan, itulah akan menjadi kenyataan. Di ujung lidahmu itu sendiri tuh nanti ada yang namanya kun fayakun. Nah, disinilah. Jadi aku kaya, aku sembuh. Itulah diantaranya ilmu-ilmu wali atau para nabi. Termasuk itulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup hanya mengatakan hujan, panas, tak duit, ada, gitu. Luar biasa. Jadi nggak perlu harus menggunakan ilmu apapun. Kuasai 3 metode ini, insya Allah itu sudah mengantarkan kita ke kehidupan yang lebih mapan. Kehidupan kita menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun begitu tidak serta-merta hanya begitu saja. Nah, artinya untuk kita mencapai pada tingkatan itu, supaya kita menjadi distributornya rezeki, punya mesin ATM rezeki sendiri. Nah, artinya orang-orang terpilih, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau kalian tidak mencintai Allah? Bahkan yang lebih parahnya lagi tidak mengenal Allah. Bagaimana Allah akan mengenalmu dan akan mencintaimu? Ya toh? Nah, pertanyaannya, mengapa susah untuk mencintai Allah? Nah, karena apa? Kalian susah mencintai Allah itu. Caranya, jangan cuma ingat yang jelek-jeleknya saja. Kebiasaan kita manusia hanya selalu mengingat kejelekannya saja, tentang nasib kita, tentang kesialan kita, tentang kebodohan kita. Tapi tidak pernah kita mengingat kebaikan-kebaikan yang sebetulnya itu ada di diri kita dan kita miliki dan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dari situlah asal usul awalnya kita tidak bisa mencintai Allah sepenuh hati. Karena masih ada rasa protes, rasa Allah itu tidak adil memberikan hidup kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Ya karena kita diingin cuma yang jelek-jelek saja. Akhirnya ya yang ada dalam pikiran kita hanya suatu pemikiran yang negatif, tanpa pernah mengingat kebaikan demi kebaikan yang sudah pernah kita terima dari sejak kita dilahirkan di muka bumi itu hingga sampai saat ini. Jadi dibalik, perbanyak bersyukur ya. Bersyukur akan kebaikannya. Dengan demikian nanti saudaraku bisa merasakan sendiri dampak positifnya, manfaatnya dengan kita seiring waktu dari hari ke hari semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mencintai Allah. Terus kemudian tanya, cara mencintai dan memuji Allah bagaimana Abah? Mudah. Kita sebagai umat muslim ini banyak diberikan kelebihan saudaraku. Sudah ada petunjuk dalam sholat, dalam gerakan sholatmu itu. Itu Allah selalu mendengarnya. Di saat mana? Di saat kita membaca pada bagian Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u syamawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Jadi kalau kita mencintai Allah, itu artinya ya harus perbanyak memuji Allah, itu yang pertama. Kedua, ya jangan setengah-setengah. Ibaratnya begini deh, kalau kalian ingin mencintai Allah, ya cintai sepenuh hatimu, sepenuh jiwa ragamu, hidup dan matimu. Seperti air di dalam ember, itu penuh, tumpahkan semuanya sampai habis, jangan ada lagi yang tersisa satu tetes pun di ember itu. Itu cara mencintai Allah. Perumpamannya begitu ya. Nah mungkin sekarang saat ini saudaraku baru sadar, ternyata dalam kita sholat itu bukan hanya melaksanakan kewajiban kita saja. Dan sholat itu perlu Abah luruskan. Sholat itu sebenarnya bukan kewajiban, saudara. Sholat itu bukan kewajiban. Ingat itu ya. Sholat itu bukan kewajiban. Yang betul, sholat itu adalah kebutuhan. Kalau memang kalian mengaku dan merasa
dirimu sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah dan hambanya dari Allah SWT. Itu kebutuhanmu. Jadi tidak perlu diwajibkan. Wajib dan kebutuhan itu beda. Kenapa berbeda? Beda. Kalau wajib itu kadang-kadang masih bisa ditinggalkan, masih bisa bolos. Tapi kalau kebutuhan, coba tanya. Kebutuhan dalam hidupmu apa? Harus ada air minum. Nah, air minum itu mengkonsumsi, minum air putih, air mineral itu kebutuhan atau kewajiban? Hukumnya wajib meminum air, kenapa? Kalau nggak ada minum air pasti kita dehidrasi, ya, kekurangan suatu zat yang ada berkurang dalam tubuh kita. Itu kewajibannya begitu. Tapi ada kalanya bisa juga dengan puasa, tidak minum air juga kuat, tapi hanya dalam hitungan jam atau hari. Tapi perlu diketahui, jadi kalau kita sholat itu sama halnya dengan air minum. Bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ayo, kalau kalian berani mencoba 24 jam saja, nggak usah sehari. Nah, dari pagi sampai besok pagi lagi nggak usah minum air. Apa pengen lihat? Kuat, mampu, alhamdulillah. Lanjutkan 3 malam berturut-turut, lanjutkan kalau masih mampu. 5 malam berturut-turut kalau mampu, alhamdulillah. Lanjutkan 30 hari tanpa minum air. Padahal itu kebutuhan, bukan kewajiban. Itu kebutuhan. Apa pengen lihat? Hancur lebur, baik kesehatanmu, badanmu, fisikmu, dan energimu semuanya habis terkuras. Nah, sama saja halnya dengan sholat. Karena sholat itu ada sebuah kebutuhan, sering kalian tinggalkan. Ya disinilah sebetulnya asal usul awalnya kehancuran kehidupanmu. Hancur dari kesehatannya, ekonominya, finansialnya, rumah tangganya, kesehatannya, dan masih banyak lagi yang nantinya akan kalian dapatkan. Manusia jarang memahami itu, karena tahunya hanya sholat dan sholat saja. Jadi jangan dijadikan sholat itu sebuah kewajiban, tapi jadikan sholat itu sebuah kebutuhan. Supaya kalian juga bisa merasakan air minum itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Tanpa air minum saya pasti akan mati. Nah, sama saja. Tanpa sholat hidup saya juga tidak akan ada berarti, dan saya akan hancur dengan sendirinya. Sama dengan air tadi. Ya. Lalu diulang lagi. Dalam gerakan sholat tadi, Abah sebutkan, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana alhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setiap dalam gerakan sholat pasti ada bahasa itu. Nah, itu sebenarnya penyebab dari Allah. Itu cara memuji Allah. Ya. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian sepenuhnya langit dan sepenuhnya bumi, dan sepenuhnya sesuatu yang Engkau kehendaki. Nah, hebat kan cara pujiannya? Jadi dimaknai, kita harus tahu arti atau makna dari gerakan setiap gerakan sholat kita sendiri. Jangan tahu-tahu hanya Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsiru. Jangan hanya begitu. Belajar mulai dari sekarang. Setiap apa yang kita ucapkan dalam gerakan sholat kita itu, kita maknai, ya. Belajar dari terjemah, ya, diartikan supaya kita memahami. Di situ itu ada petunjuk dari Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Jadi dari sepenuhnya langit sampai sepenuhnya bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki. Limpahkan semuanya kepada Allah, berikan semuanya kepada Allah. Jadi apapun syariatnya, ucapkanlah rasa syukurmu itu setiap menerima rezeki, walaupun dalam kondisi apapun. Susah, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Sedang, alhamdulillah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Gak punya duit, alhamdulillah. Punya hutang, alhamdulillah. Dagangan laris, alhamdulillah. Gak ada yang beli, alhamdulillah. Nah, sakitkan hatimu, keraskan hatimu. Ucapkan hanya dengan satu kata saja, just because I love you. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Tiada lain, hanya Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu tingkatkan keikhlasanmu yang maha tinggi dari ikhlas muklis menjadi muklas tadi. Jadi jangan biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu hanya menggerutu saja, berkeluh saja. Ya Allah, kenapa hidup seperti ini? Allah ini nggak adil. Aduh, aku tuh pengen punya mobil, aku tuh pengen punya motor, aku tuh pengen jadi orang lain. Kalau kata-kata pengen itu masih selalu kalian ucapkan, ayo catat ucapan Abah ini, rekam, dicatat di buku. Mulai detik ini jangan lagi gunakan kata-kata pengen. Kalau kalian masih mengucapkan kata pengen sampai akhir hayat kalian, seumur hidup kalian hanya menjadi hamba Allah atau manusia yang hanya bisa kepengen saja, gak bisa memiliki. Ingat itu ya, hati-hati, kata mudah loh, pengen. Nah, jadi harus rubah bah. Iya, lebih bagusnya bagaimana? Kata pengen tadi diganti dengan telah, ya, diawali dengan kata syukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih ya Allah, saat ini aku telah memiliki mobil Pajero Sport. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sekarang aku telah bisa menyelesaikan semua amanahku. Nah, begitu caranya. Kata pengen diubah menjadi telah. Bagaimana hidup mau tenang? Abah, saya masih punya hutang, saya pengen hutang saya lunas. Ya kepengen aja, pengen aja melunasi hutang tapi nggak lunas. Dia yang lebih parahnya lagi, sudahlah ada kata pengen, masih disebutkan juga lah kata hutang. Na'udzubillah. Ingat, dalam hidup jangan sekali-kali mengatakan aku kepengen, seandainya, umpamanya, hutang. Nah, kalau kata-kata itu masih kalian ucapkan, ingat pesan apa? Kalian akan hanya menjadi seseorang manusia yang hanya memiliki keinginan tapi tidak akan bisa memiliki kenyataan. Mimpi dalam angan-angan. Selama kalian masih mengatakan hutang seumur hidup kalian, walaupun hutang kalian lunas, kalian akan terhutang kembali dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun sampai akhir hayat. Jadi buang kata kepingin, buang kata kalau seandainya, umpamanya, dan hutang, diganti dengan telah. Kalau hutang diganti dengan apa? Diganti dengan amanah. Nah, alhamdulillah, terima kasih Allah, saat ini aku telah menyelesaikan, melunasi semua amanahku. Tapi kenyataannya kan belum lunas, Abah. Nah, ingat, Allah sendiri yang mengatakan, aku adalah apa yang menjadi prasangka atau yang disangkakan oleh hambaku itu sendiri. Ya kalau prasangka kamu lunas, ya pasti nanti dengan sendirinya lunas. Keyakinanmu itulah yang akan melunasinya. Ya, belum punya mobil masa sudah sombong banget. Ingat ya, sombong dan yakin itu beda. Itu tidak perlu diucapkan depan orang banyak di khalayak umum. Cukup diri kita sendiri mengatakan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saat ini aku telah memiliki mobil Pajero Sport warna hitam tak keluaran tahun 2025. Padahal kenyataannya belum ada ya, tapi kalau itu sering kalian ucapkan, tunggu nanti pada saatnya. Ya itulah apa yang kalian ucapkan, itu akan menjadi kenyataan. Karena itulah perasaan kamu, seperti apa disampaikan oleh Allah itu sendiri. Aku adalah apa yang menjadi perasaan kamu. Kalau perasaan kamu memiliki mobil Pajero, tunggu saja nanti saatnya. Hutang, buang kata hutang, ganti dengan amanah. Tuh. Jadi selain daripada kata ikhlas, mukhlis, dan muklas, kita juga harus mencintai Allah sepenuh hati kita, sepenuh jiwa raga kita. Ya kalau pengen hidup kita menjadi manusia yang menakjubkan, ya bikin Allah takjub dulu. Kalau hidupmu pengen diprioritaskan, di nomor satukan oleh Allah. Nomor satukan dulu Allah, number one kan dulu Allah. Begitu caranya, jangan egois lah. Karena manusia ini kan kata ngasihnya cuma 1.000, mintanya 10.000. Ya dari mana hukumnya itu akan bisa terjadi? Sedangkan di dunia saja kita menghadap kepada siapapun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kesini mau pinjam duit, mau pinjam motor, minta surat tanah, minta beras, sekalian minta istrinya. Itu bukan dikasih yang ada dikasih kayu di pentung kepala kita, ya kan? Ya kenapa? Nggak sopan.
memang lu siapa gua gitu kan. Itu dunia, apalagi kepada Allah. Kadang lucunya dalam keseharian kita sedikit melakukan kebaikan, banyak meminta suatu permintaan. Ya Allah, minta murahkanlah rezekiku, laraskanlah daganganku, sehatkanlah kami sekeluarga, berikanlah aku rezeki yang lancar berlimpah ruah, berikan aku mobil ya Allah, berikan aku dan sebagainya. Ini sebenarnya geblek siapa? Seandainya kita ini ya bisa bicara dengan Allah langsung dan kita bisa komunikasi dengan Allah langsung. Tentu kalau saudaraku ditanya, Bedul, kamu minta ini itu banyak banget sama saya, kata Allah. Nah, kamu udah ngasih apa sama saya? Seandainya nih kita ditanya begitu sama Allah, malu nggak? Nah, jadi introspeksi diri, sadar diri. Hanya saja kita tidak bisa bicara langsung dengan Allah. Dan Allahmu nggak mungkin mau bicara dengan kita secara langsung begitu. Nggak ada rumusnya. Nah, ini perumpamaannya saja. Seandainya Allah bertanya, kamu minta dalam satu malam ini 20 permintaan kamu minta sama aku. Yang kamu berikan sama aku apa hari ini? Bahkan satu pun tidak. Boro-boro memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Mengucapkan syukur saja tidak. Pada Allah sudah mengatakan, jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah. Itu aja berat banget kita ngucapin alhamdulillah. Lupa aja. Ya. Di saat kita senang lupa aja. Coba gila susah, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begitu. Nah, ya namanya hidup. Hidup itu kalau nggak begini ya begitu, ya kan? Nggak mungkin hidup kok begini ya, nggak mungkin. Yang ada hanya ada dua. Yang namanya hidup itu, saudaraku, kalau nggak begini ya pasti begitu, ya kan? Nah, jadi harus introspeksi diri, sadar diri. Dengan begitu insya Allah nanti semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Belajar dari sekarang dengan prinsip, kalau bukan mau dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan mau dari diri kita, mau dari siapa lagi? Memang iya, ya Allah aku minta aku ini gedabuk, duitnya jatuh depan kita gitu. Ya kalau ada gitu nggak usah saudara, Abah sendiri mau seperti itu. Ya Allah minta duit dong 1 juta, cepuk jatuh depannya. Ih, enak bingit. Nah, jadi banyak yang harus dipahami dalam konsep hidup ini supaya kalian tidak terjerumus ke dalam suatu hal-hal yang akhirnya sia-sia. Boleh kalian menangis, tapi ada saatnya. Boleh kalian tertawa, tapi pada tempatnya. Mulai detik ini jangan lagi ada tetesan air mata yang jatuh sia-sia ke bumi, hanya meratap, hanya menangisi suatu hal yang tidak perlu. Semuanya kebersia-sia. Nah, curahkan air matamu hanya kepada Allah di saat mengadu kepada Allah. Saat menghadap kepada Allah, curahkan semuanya. Sampaikan apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi beban hidupmu. Allah pasti dengar kok. Tapi saya sudah coba Abah, sudah semalam 2 malam, tapi Allah gak dengar. Lo aja yang geblek, bukannya Allah gak dengar. Allah masih pengen menguji, ya. Menguji kamu sampai di mana kesabaranmu. Hari ini oke, belum aku kabulkan. Coba besok masih berdoa lagi nggak? Ternyata masih. Besok lagi berdoa lagi nggak? Masih. Kalau itu kita sering lakukan, sama saja dengan anak kecil hukumnya. Waktu minta apa? Kita semuanya punya anak ya. Nah, coba lihat itu anak kecil. Kalau dia merengek, lama-lama pasti kalian kasih nggak? Kasih. Nah, gitu dong cara merayu Allah. Ya, minta duit dong 200.000 untuk beli ini, beli itu. Atau enggak? Minta handphone dong, yang iPhone. Gini harganya berapa 1 juta. Kamu ini begini begitu. Nah, nggak dikasih. Besok datang lagi nih si bocah nyamperin. Minta dong, beliin dong iPhone yang ini. Nah, nggak dikasih. Besok ngomong lagi dan itu diulang-ulangi sampai 1 bulan. Kira-kira kalian sebagai orang tua jengkel-jengkelnya, sekes-sekesnya sama anak. Kalau tiap hari merengek iPhone. Secara diam-diam kita orang tua kadang berusaha dengan susah payah. Entah kredit, entah ngumpulin duit, entah cari pinjaman, apa yang kita jual demi kebaikan anak. Pada saatnya, nggak tega juga anak kita Pak ya. Kenapa? Kasihan si Dedek tiap hari minta beliin apa? Ya udahlah nantilah. Bisa jadi itu terjadi seminggu, 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan, akhirnya dibelikan. Nah, begitulah cara Allah juga menguji kita. Ya Allah minta ini dong, enggak dikasih sama Allah.
Emang gue pikirin, kata Allah. Besok lo mau berdoa lagi nggak sama gue? Ditunggu tuh. Ternyata hari kedua berdoa lagi, ketiga berdoa lagi. Hari keempatnya males, nggak dikabulin juga. Ya wes, kata Allah. Urusan lo emang gue pikirin. Baru juga 3 hari udah ngambek. Nah, tapi bersyukurlah untuk kalian yang tetap istiqomah. Ya Allah, ngadu. Dari kedua, ya Allah, ngadu lagi. Dari ketiga, ya Allah, ngadu. Tanpa henti itu, bahkan sampai sebulan 2 bulan. Demi Allah, pada endingnya Allah pasti kasih itu. Nah, kata rumusnya di situ, kata kuncinya di situ. Banyak manusia tidak paham itu. Kita sendiri mengabulkan permintaan anak kita dengan melalui cerita yang berkelok, berliuk-liuk, dengan penuh drama dan sandiwara. Akhirnya kita turuti. Begitulah juga Allah akan mengabulkan apa, memberikan apa menjadi keinginan kita itu mulai sandiwara dulu. Kitanya aja nggak sadar. Ini 100 episode baru nonton 3 episode sudah nggak mau nonton lagi, nggak mau mengikuti lagi jalan ceritanya. Ya wis, nggak kebagian nanti endingnya, the endnya, tamatnya nggak tahu. Sia-sia kan? Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, begitu loh. Baiklah, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Mungkin dari beberapa ratus video, hampir 500 video di channel Jalan Surga ini, baru ini video yang durasinya terpanjang. Tapi insya Allah semuanya tidak akan sia-sia. Semakin saudaraku mendengarkan sampai selesai, semakin saudaraku sering mengulang-ulang video ini hingga selesai, kapanpun dan dimanapun, insya Allah akan banyak manfaat dan ilmu yang bisa saudaraku dapatkan nantinya. Dan mohon maaf, terpaksa semuanya harus Abah sampaikan, karena sudah banyak yang menyampaikan keluhan itu melalui via WhatsApp. Saya sudah mencoba amalan dari Abah yang ini, Abah, ya belum berhasil. Saya sudah mengamalkan ini, Abah, belum berhasil. Nah, begini saudaraku, apapun bentuknya akan saudaraku laksanakan, yang akan dikerjakan. Padahal sering ini Abah ingatkan, kuasai dulu 3 metode, terapkan dulu 3 metode yang selalu Abah ajarkan. Supaya apa? Supaya hasilnya nggak sia-sia, supaya apa yang menjadi niat, hajat dan tujuan kalian itu segera dijabal Allah. Supaya nggak sia-sia. Dari mana Abah mulainya? Tata dulu hatimu. Ya. Kalau hatimu sudah tertata, jauh dari rasa dendam, rasa iri, rasa dengki. Kemudian tambah satu lagi, tata pikiranmu, tata otak kalian itu. Pikirannya ditata, dijaga. Jangan pernah berpikir yang negatif, seujon aja, berprasangka buruk saja. Selalu mikirkan hal-hal yang negatif. Kalau hal negatif selalu kalian pikirkan, ya semuanya akan negatif. Kalau sudah tahu itu seperti jawabannya, ya gunakan akal yang positif supaya semuanya berhasil positif sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang terakhir, puasa lisan, jaga mulut kita. Dari ucapan apa? Ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Menghina, mencaci, maki, memfitnah, mengeluh, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Yang kata-kata itu intinya tidak disukai oleh Allah dan sangat dibenci oleh Allah. Nah, itu faktor penyebabnya. Jadi faktor penunjang, sama saja kalau kita mau membuat gedung bertingkat 100 lantai. Kalau pondasinya asal-asalan kalian buat, belum tentu itu akan bagus hasilnya. Kalaupun berhasil juga sampai di atas, umurnya juga tidak akan lama, pasti gedung itu akan rubuh, akan roboh dengan sendirinya, sia-sia semuanya. Kenapa? Asal-asalan membuat pondasi. Sama saja dengan cara kalian menuju tujuan untuk menjadi hidup yang berkecukupan. Pondasinya apa? Pondasinya hanya 3. Tata hatimu, tata pikiranmu, dan tata lisanmu. Kalau 3 itu sudah memenuhi syarat, yaitulah namanya S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya di situ. Tata hati, tata pikiran, tata lisan. Yang lainnya pasti nyusul. Ya, nggak perlu ngoyo-ngoyo. 1 kali permintaan saja. Kalau 3 hal itu sudah kalian cukupkan, biasanya cepat kilat dijabal Allah menjadi keinginan kita. Amin. Ya walaupun sholatnya mau 1000 rakaat, ibaratnya sehari, sedekahnya 1 miliar sehari, tapi kalau mulutnya masih kotor aja ngomongin tetangga aja, ya, tetangga beli TV meriang, tetangga beli motor setruk, tetangga beli mobil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba
Jadi nggak perlu memikirkan hal seperti itu. Melihat tetangga beli TV, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Ikut bersenang. Kenapa? Kita harus sadar kekayaan Allah itu dari mana-mana. Secara gak langsung di saat kalian mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, melihat kebaikan demi kebaikannya kalian sendiri, termasuk tetangga kita yang beli mobil hari itu, kita ikut bersyukur, ikut senang. Itu dampak positifnya akan mengenai diri kita pada saatnya nanti. Ya, energi positif itu akan mengena ke kita. Nah, dampaknya di situ. Ini kan enggak, tetangga beli ini stres, tetangga beli itu stroke, tetangga beli ini mati. Wah, ya inilah faktor penyebab. Jadi ikut senang, ikut bahagia, ikut bersyukur, di mana kita melihat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Jangan kita sedih atau malah emosi atau benci, nggak boleh seperti itu. Supaya apa? Ya supaya kedepannya diantaranya itu tadi, supaya hati kita, pikiran kita, dan ucapan kita ini bersih. Kalau semuanya sudah bersih, itulah yang Allah paling suka. Ayo, kamu minta apa? Saya kasih. Itu kata Allah. Begitu loh. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada sedikit tambahan dari Abah, bukan serta-merta hanya itu saja yang bisa dilaksanakan. Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika saat ini saudaraku sedang memiliki hajat yang besar, baik itu masalah perusahaan yang nilainya triliunan atau miliaran lah ya, usaha ekspor impor, pejabat negara, masalah bisnis, rumah tangga, penyakit dan sebagainya, udah nggak usah pusing-pusing. Selain dari menerapkan yang sudah Abah sampaikan tadi, ini di sini catat baik-baik. Kalau kalian sudah memiliki hajat sangat besar, mulai saat ini setelah mendengarkan video dan audio ini, biasakan jam 12 malam tepat ya, nggak boleh kurang, nggak boleh. Jam 12 malam siram badan kita dengan air. Artinya apa? Mandi taubat. Nah, mandi taubat tepat jam 12 malam. Setelah itu langsung sholat. Sholat apa Abah? Sholat hajat. Udah 2 rakaat udah cukup. Nah, setelah sholat hajat 2 rakaat, misalnya nggak mau main, langsung baca Al-Quran. Baca di Al-Quran itu minimal 1 juz. Syukur-syukur bisa 2 atau 3 juz. Syukur lagi bisa 5 juz. Minimal ya 1 juz. Lebih dari itu lebih bagus. Ngaji apa? Iya, baca Al-Quran. Jadi setelah mandi langsung sholat aja 2 rakaat ya. Mandinya mandi tobat ya. Kemudian sholat aja 2 rakaat, kemudian langsung baca Al-Quran. Minimal 1 juz. Itu caranya. Kemudian nanti sebelum sholat subuh ya. Itu tadi kita sudah melakukan sholat aja 2 rakaat. Nanti sebelum sholat subuh itu, tapi setelah mengerjakan sholat hajat ya, setelah sholat hajat kemudian baca Al-Quran, mau 1 juz boleh, 2 juz boleh, 3 juz boleh, mendekati sholat subuh itu nanti perlu dicatat, baca ini 100 kali. 100 kali saja dibaca. Apa yang dibaca Abah? Subhanallah wal bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah ya. Subhanallah wal bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wal bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu dibaca sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu dibaca sebanyak 100 kali sebelum kita menunaikan sholat subuh. Terus untuk mempraktekkan ini berapa lama Abah? Lakukan dan kerjakan hal yang sama selama sesuai dengan umurmu. Itu lebih bagus lagi. Kalau kita memiliki hajat besar loh ini ya. Jangankan hanya mencalonkan kepala desa atau DPR, mau mencalonkan presiden pun, mau menaikkan omset 1000 kali lipat, mau menyembuhkan penyakit seperti mau melunasi hutang tingginya setinggi gunung, seluas samudra sebanyak bulu kucing kata orang. Udah, kerjakan itu sesuai dengan banyaknya usia kita. Kalau umur saya 50 tahun Bah, lakukan itu selama 50 malam turut-turut. Kalau umur saya 35, ya
sesuaikan umurnya juga. Berarti harus 35 malam berturut-turut. Jangan putus ya. Kalau putus di jalan diulangi lagi, karena apa? Yang sudah kita latih itu dinyatakan hangus, tidak sia-sia. Waduh, berat resikonya. Ya berat. Tapi kan ringan, nggak bayar, nggak ada mahar, nggak harus nebus kemenyan, nggak harus ke Gunung Kawi, nggak harus bersekutu dengan setan dan dukun, tidak melakukan hal syirik dan musyrik. Kita minta langsung kepada ownernya. Abah minta hanya disiplin, ya, istiqomah dan disiplin sesuaikan dengan jumlah umur, bilangan umur kita. Nah, cukup itu saja ya, mudah, sangat simpel. Jadi untuk mengisi kekosongan hari-hari kita sambil bekerja, dalam perjalanan, mengendarai kendaraan, sambil santai nonton film, kumpul dengan keluarga, boleh mulut kita diam, tapi ada di hati kita. Apa itu? Perbanyak membaca sholawat Jibril. Ya, versinya yang mana Abah? Kalau Abah menggunakan, ada beberapa versi sholawat Jibril itu semuanya baik, semuanya boleh. Kalau mau mengikuti Abah menggunakan versi sholawat Jibril itu hanya dengan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Yang tidak boleh hanya di kamar mandi dalam keadaan kita hadas. Kalau dalam keseharian perbanyaklah sholawat Jibril. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Dan yang paling terpenting saudaraku, tercapai atau tidaknya apa menjadi hajat dan keinginan kita, itu tolak ukurnya. Itu tadi, bukan satu kita sebagai pekerja keras, bukan kita menganggap diri kita manusia paling suci, paling banyak sedekahnya, paling banyak ibadahnya, bukan dari itu. Dua faktor pahami. Kembali ke kata awal. Dari ikhlas menjadilah yang muklis, muklis belajar untuk menjadi yang mukhlas. Yang kedua, tata hatimu, tata pikiranmu, dan jaga lisanmu. Kalau 6 ini sudah kalian kuasai, demi Allah, disinilah puncak kejayaan kalian. Disinilah awal dari kehidupan kalian berubah drastis 180 derajat, dari miskin menjadi kaya, dari sulit menjadi mudah. Seperti sudah Abah sampaikan tadi, kalau sudah sampai pada tahapan yang namanya mukhlas, maka disitulah nanti akan ada di ujung lidahmu yang namanya kun fayakun. Itu di ujung lidahmu. Apa yang kamu ucapkan, itulah akan menjadi kenyataan. Masya Allah. Dan yang paling terpenting, selama kita dalam berproses, ini yang perlu Abah wanti-wanti, selalu Abah wanti-wanti. Selama dalam kita berproses, itu jangan protes. Nah, itu tadi Abah berikan perumpamaan. Makanya kadang baru mengerjakan beberapa hari, beberapa kali sudah ngeluh kesah, ya, sudah putus asa. Gini deh, Abah berikan sedikit gambaran. Untung saja kita ini hidupnya di wilayah Indonesia. Seandainya di Afrika sana, ya, di Afrika itu ada namanya hewan atau binatang namanya jerapah. Ya. Kalau saudaraku lihat, tidak langsung, bagian tidak tahu, pasti bikin emosi, bikin kesel. Kenapa? Jerapah itu begitu melahirkan anaknya, karena dia tinggi seperti itu, anaknya juga tinggi, kakinya panjang, namanya masih bocah, masih orok, masih bayi baru lahir, pasti dia berdiri terseok-seok. Yang terjadi apa? Saudara pasti gak akan tega melihatnya, karena ditendang sama ibunya, baru mau belajar berdiri ditendang lagi, jatuh lagi. Seperti kesannya apa? Kesannya ibunya jahat, padahal bukan. Ditendang lagi sampai rubuh lagi. Itu sama saja halnya Allah memperlakukan kita sebagai hamba. Mau berangkat dijatuhkan lagi, punya usaha dibangkrutkan lagi, ya. Mau sehat disakitkan lagi. Nah, maksud tujuannya apa? Kalau jerapah tadi itu maksud tujuannya supaya anaknya nih pada saatnya nanti menjadi kuat, mandiri, dari terpaan, dari goncangan. Makanya menguji siapa? Ibunya ditendang, ayo, kalau tak jatuhkan begini kamu berdiri lagi nggak? Ternyata si anak ini belajar berdiri lagi. Mau berdiri, tendang lagi, jatuh lagi. Padahal masih orang, baru lahir. Nah akhirnya dia bisa berdiri sendiri, tetap berdiri, dan akhirnya bisa berdiri kokoh, ditendang nggak jatuh lagi. Baru ibunya yakin. Kalau kamu sudah bisa berdiri kokoh seperti ini, aku yakin kamu akan menjadi manusia yang menjadi jerapah yang pada saatnya nanti yang kuat perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, tidak bisa dimasak oleh predator manapun.
Nah Allah berkehendak juga seperti itu, supaya kita mampu punya teguh pendirian, punya teguh iman, tidak bisa diganggu oleh syaitan, dihasut oleh siapapun, diuji kita, digembleng. Itulah cara Allah menggembleng kita. Kalau kita sudah pahami itu, berarti jangan ada kata mengeluh, justru bersyukur. Ya, berarti Allah peduli dengan kita. Allah pengen menguji kita, sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana keikhlasan dan kesabaran kita. Kalau semuanya bisa kita lalui, nah kita akan mendapatkan ranking nanti. Nggak tahu rankingnya berapa, entah 1, 2, 3, dan minimal kita sudah mendapatkan ranking. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah. Abah rasa itu dulu Abah bisa sampaikan sedikit penambahan dari Abah. Untuk saudaraku yang saat ini sedang memiliki hajat apapun itu, baik masalah jodoh, bisnis, rumah tangga, penyakit, hutang piutang, jabatan, karir, pil dan sebagainya. Jika ingin Abah aminkan, Abah bantu doa dari sini, silahkan ketik qabil tuh di kolom komentar dan bagikan minimal 10 video ini ke saudara kalian atau sahabat kalian. Bagi siapapun yang sudah menuliskan apa menjadi hajatnya dengan komentar, diawali dengan qabil tuh, maka nanti akan Abah aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga Abah menjadi hajat dan tujuannya segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya bagi para pendatang baru yang baru bergabung atau menemukan channel Jalan Surga ini, supaya apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat, tidak sia-sia, dan nantinya jika dipraktekkan bisa segera terwujud apa yang menjadi hajat serta keinginannya. Sebagai penebus jasanya, Abah hanya minta keikhlasan hatinya dari saudaraku semuanya yang baru bergabung menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, berikan like dan komentar yang positif, dan bagikan video ini minimal ke 10 teman, saudara atau sahabatnya ya. Abah doakan bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan sudah menekan tombol gabung, sudah menjadi langganan setia di channel Jalan Surga ini, Abah doakan semoga diberikan kelancaran serta diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Amin. Diberikan kemudahan dalam setiap urusan serta usahanya. Amin. Dijauhkan dari sakit dan disembuhkan serta diangkat penyakitnya jika saat ini sedang mengalami sakit. Dilunaskan semua hutang-hutangnya jika saat ini yang sedang memiliki hutang piutang. Diberikan jodoh yang terbaik bagi yang saat ini belum mendapatkan jodoh, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilindungi juga dari kejahatan, dari sihir, dari kejahatan manusia dan manusia yang zalim dan setan yang terkutuk. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, karena amin, amin ya robbal alamin. Jadi kita tambahkan lagi untuk saudaraku yang sekarang bersedia atau mau ikut bergabung dengan menekan tombol bergabung di bawah video ini untuk mengikuti levelnya dari level 1, 2, dan 3. Silahkan dipilih sendiri. Sedikit Abah sampaikan dari beberapa nilai keuntungan yang sudah ikut bergabung, itu diantaranya bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan lebih awal saat kedepannya ada video yang Abah upload. Yang pertama. Yang keduanya, mendapatkan video khusus, video yang sifatnya privat yang tidak bisa ditonton oleh khalayak umum atau yang lainnya, karena sifatnya video-video tertentu itu hanya Abah kirimkan kepada pelanggan yang sudah ikut tombol bergabung. Dan yang terakhir, akan mendapatkan prioritas konsultasi gratis 24 jam dengan cara menghubungi via WA atau WhatsApp yang ada di bawah video ini, karena seperti biasanya di kolom deskripsi selalu Abah tampilkan nomor WA Abah ya, dengan cara memberikan bukti di screenshot. Kalau memang saudaraku sudah ikut bergabung, di screenshot kemudian dikirim ke WA Abah. Jika sudah, nanti silahkan sampaikan atau mau konsultasi masalah apapun, insya Allah nanti akan Abah respon sebagai prioritas untuk yang sudah ikut tombol bergabung. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan, karena pada dasarnya kita sama-sama ketahui
kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak akan pernah luput dari namanya kilap dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tak lupa juga ucapkan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Abah Gusli, semoga tidak menjadi hal yang sia-sia, bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Sekali lagi Abah ucapkan terima kasih, semoga ini bermanfaat. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.